Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah salam dari sholatnya, maka para wanita bangun ketika beliau telah menyelesaikan salamnya, yaitu menyelesaikan salamnya, menyelesaikan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 7 Sya'ban 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Selasa pagi membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di dalam Kitabus Shalah dan kita masih membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan jika pergi mengerjakan sholat berjamaah. Perempuan jika pergi mengerjakan sholat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama, antajtanibat at-tayyiba waz-zinata mimma yuftatanu biha atau mimma yaftatinu bihi, menjauhi minyak wangi, perhiasan yang menjadi godaan dengannya bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang perempuan ketika pergi ke masjid maka menjauhi minyak wangi, tidak memakai minyak wangi, tidak tersentuh minyak wangi, dan juga menjauhi perhiasan, baik itu perhiasan yang dipakai seperti
cincin, gelang, gelang tangan, gelang kaki, ataupun perhiasan yang ada pada wajah seperti make up dan semisalnya, atau juga perhiasan yang ada pada pakaian seperti pakaiannya terlalu indah menawan, menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Ini semua diharamkan bagi wanita untuk dipakai saat ia pergi keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu berzikir saat pergi keluar dari rumah dengan membaca zikir-zikir yang sudah kita bahas. Yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak berlari-lari, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlari-lari menuju masjid. Alaikum bis sakinah, hendaknya kalian tenang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid, sebagaimana layaknya laki-laki membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Kemudian yang kelima, mendirikan sholat tahiyatul masjid sebelum dia duduk di masjid tersebut sebagai penghormatan terhadap masjid. Yang keenam yaitu tidak idza uqimatis salatu fala tusallin nafilah. Jika didirikan sholat, diiqamahkan sholat, maka janganlah seorang perempuan mendirikan sholat wajib. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Kita lanjutkan. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, sur'atun sirafin nisa'i aqibas salawat. Artinya segeralah pergi sesudah sholat. Maksudnya seorang perempuan ketika imam sudah salam, ya, sesudah salam, maka salam sholat maksud saya, maka hendaknya perempuan pergi dari tempat tersebut. Hendaknya perempuan pergi dari tempat tersebut. Dan ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, yaitu apabila tempat tersebut tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini terjadi apabila tempat tersebut tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Maka seorang perempuan langsung pergi menuju rumahnya masing-masing. Agar apa? Agar tidak bercampur dengan laki-laki, agar tidak bercampur dengan laki-laki. Kita baca hadisnya. Fa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaquma. Nara wallahu a'lam anna dhalika likay yansarifa an-nisa'u qabla an yudrikuhunna ahadun minar rijal. Yang artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah salam dari sholatnya, maka para wanita bangun ketika beliau telah menyelesaikan salamnya, yaitu menyelesaikan salamnya, menyelesaikan sholatnya, dan beliau diam di tempatnya beberapa saat sebelum akhirnya bangun. Kami berpendapat wallahu alam bahwa hal tersebut agar para wanita pergi sebelum seorang dari para lelaki mendapati mereka. Sebelum seorang dari para lelaki mendapati mereka. Kemudian penulis mengatakan, qultu hadza mahalluhu idza shallan nisa'u khalfar rijal mubasyaratan. Saya katakan hal ini jika kaum wanita mengerjakan sholat jamaah di belakang kaum laki-laki secara langsung. Ya, tidak ada hijab sebagaimana yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keterbatasan.
wa kana khurujuhum jami'an min babin wahid, dan semua keluar dari satu pintu. Nah, ini baru perempuan saja yang bangun setelah salamnya imam, karena tidak ada hijab, pintunya satu. Tidak ada hijab dan pintunya satu. Amma idza kana hunaka babun mustaqillun linisa. Adapun jika ada pintu khusus bagi wanita, wa hunna muhtajibat 'anil rijal, falahunna an yabqayanna fi musallahunna yusabbihna wa yahmadna wa yukabbirna wa yuhallilna bil adhkaril ma'hudati dubura kulli salatin fa innal malaikata tusalli alaihinna ma dumna fi musallahunna ma lam yuhdithna. Adapun jika ada pintu khusus bagi kaum wanita dan mereka tertutup dari kaum laki-laki, artinya mereka di tempat khusus, tidak bercampur dengan kaum laki-laki, maka mereka bisa tetap di tempat sholat mereka, seperti masjid-masjid sekarang yang ada hijabnya, atau bahkan mungkin ada ruangan tersendiri untuk perempuan, tidak pakai hijab tetapi ruangan tersendiri untuk perempuan, maka mereka bisa tetap tinggal sholat masing-masing untuk membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil sesuai dengan zikir-zikir yang telah ditetapkan setiap kali selesai sholat. Hal ini kenapa? Karena keumuman hadis bahwa para malaikat akan mendoakan mereka selama mereka tetap berada di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Ya, selama mereka di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Nah, ini perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, yustahabbu lil imam idza sallama an yaquma min musallahu aqiba salamihi idza lam yakun khalfahu nisa. Lihat ya, ini perhatikan, dianjurkan bagi imam jika telah salam, hendaknya dia bangun dari tempat sholatnya setelah salamnya jika di belakangnya tidak ada perempuan. Jadi asal hukumnya kalau makmumnya itu para lelaki, maka sang imam setelah salam dianjurkan untuk bangun dari tempat sholatnya, ya, untuk bangun dari tempat sholatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hakadha qalahu Syafi'i fi Mukhtasar. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Mukhtasar. Wattafaqa alaihi al-ashab, dan para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mensepakatinya akan hal ini. Wa 'allala Syekh Abu Hamid wal ashab bi'illatain, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dua sebab. Ihdahuma li alla yashuk wa huwa aw man khalfahu hal sallama am la. Artinya agar sang imam dan makmum yang di belakangnya tidak ragu-ragu apakah dia sudah salam atau tidak. Ini sebab yang pertama. Kenapa imam setelah salam dianjurkan untuk berdiri, ya, kalau seandainya di belakangnya tidak ada perempuan. Wa tsaniyah li alla yadkhula gharibun fayadhunnuhu ba'du fi shalah fayaqtadi bihi. Yang kedua adalah agar tidaklah masuk orang asing yang baru datang lalu mengira bahwasanya imamnya masih sholat dan akhirnya masih mengikuti imam tersebut. Jadi misalkan ini kan duduk tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka dianjurkan imam untuk beranjak, ya, berpaling misalkan, ya, merubah kedudukannya sehingga tidak ada ragu-ragu dalam hati imam dan juga dalam hati makmum bahwa sudah salam atau belum. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah agar orang asing yang baru datang tidak mengira bahwasanya imam ini masih sholat, padahal sudah selesai sholatnya. Amma idza kana khalfahu nisa, adapun jika di belakangnya para perempuan, fa yustahabbu an yalbatha ba'du
an yalbatha ba'da salamihi wa yathbutar rijalu qadran yasiran yadhkuruna Allah Ta'ala hatta tansarifan nisa. Artinya, adapun jika di belakangnya ada para perempuan ikut sholat berjamaah, maka dianjurkan dia diam ya setelah salamnya, dan para lelaki diam semasa yang cukup untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya para perempuan pergi. Ya, para perempuan pergi. Sebabnya kenapa? Bihaitsu la yudrikul musari'una fi sayrihim minar rijal. Yang mana akhirnya para lelaki tidak mendapati para perempuan tersebut. Wa yustahabbu lahun an yansarifna aqiba salamihi fa idzan sarafna insarafa al-imamu wa sairur rijal. Dan dianjurkan bagi para perempuan untuk pergi setelah salam mereka. Dan jika mereka pergi, maka jika mereka para perempuan tersebut telah pergi, maka imam pun pergi dan juga seluruh para lelaki yang jadi makmum. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi ini semua dilakukan adalah agar tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan, agar tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, timbul pertanyaan, jika imam salam, apakah boleh makmum langsung pergi? Imam nih salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah makmum boleh langsung pergi? Ini kalau seandainya anggapan tidak ada para perempuan di belakangnya. Maka wallahu alam, jika imam salam, boleh bagi makmum untuk pergi. Apakah makmumnya itu berpaling ke arahnya, ke arah makmum, ataukah diam tetap di tempatnya? Ya, boleh dia pergi. Boleh. Tetapi lebih utama makmum untuk diam sampai imam berpaling dan menghadap kepada makmum. Kenapa? Karena ada kemungkinan, mungkin kalau seandainya imam masih menghadap ke kiblat, maka mungkin dia ingin masih melakukan 2 sujud sahwi setelah salam. Maka yang lebih utama dari hal ini adalah bahwa makmum diam, tidak pergi setelah imam salam sampai imam berpaling menghadap kepada makmum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makmum boleh langsung pergi setelah salamnya imam tanpa menunggu imam berpaling. Boleh ya, saya katakan ya. Tadi saya katakan ada yang boleh, ada yang lebih utama. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu fayamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum." Qala ahadu ruwatil hadits nara wallahu a'lam anna dhalika kana likay yansarifu an-nisa qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW jika telah selesai salam, maka para wanita bangun ketika beliau telah menyelesaikan salam. Dan beliau berdiam di tempat beliau tersebut beberapa waktu sebelum beliau akhirnya bangun. Salah seorang perawi hadis mengatakan, kami berpendapat demi Allah dan Allah yang lebih mengetahui bahwa hal tersebut agar para wanita pergi sebelum didapati oleh seorang dari para lelaki. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Qala ya ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bis-sujud wala bil qiyam wala bil insiraf, fa inni araakum amami wa min khalfi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati kami atau pernah mengimami salat untuk kami pada suatu hari.
Setelah selesai sholat, maka beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah pemimpin kalian, imam sholat kalian. Maka janganlah kalian dahului aku dengan ruku, atau dengan sujud, atau dengan berdiri, atau dengan pulang. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku dan dari depanku. Nah, yang dimaksud dengan pulang di sini maksudnya adalah salam. Jangan mendahului Rasulullah SAW salam. Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata menjelaskan hadis ini, fihi tahrim hadhil umur wa ma fi ma'naha wal muradu bil insirafi as-salam. Di dalamnya terdapat keharaman perkara-perkara ini dan juga yang semisal dengannya. Dan yang dimaksud dengan insiraf adalah salam. Artinya tidak boleh seorang makmum mendahului rukuknya imam, mendahului sujudnya imam, mendahului berdirinya imam, dan mendahului salamnya imam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau mengatakan, walil ma'mumi an yansarifa idza qadha al-imamu as-salama qabla qiyamil imam wa an yuakhkhira dhalika hina yansarifa ba'da insirafil imam. Dan bagi seorang makmum boleh baginya untuk pergi setelah imam menyelesaikan salam sebelum imam berdiri, dan mengakhirkan akan hal itu, yaitu tidak pergi langsung setelah imam pergi, ahabbu ilayya, itu lebih utama bagiku, lebih aku cintai, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau seandainya makmum ingin pergi setelah salamnya imam langsung, maka ini berarti diperbolehkan, dan ini berarti konsekuensinya berzikir sambil berjalan. Baik, kalau seandainya si makmum menunggu imam sampai selesai lalu bangun bersamaan dengan imam atau bangun setelah bangunnya imam, maka ini lebih dicintai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga di dalam mazhab Hambali seperti itu. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, wa yustahabbu lil ma'mumin an yalbathu qabla al-imam. Dianjurkan untuk makmum berdiam sebelum imam. Li'alla yadhkura sahwan fayasjud, agar ia tidak mengingat sujud sahwi lalu nanti dia sujud. Akhirnya tidak bisa diikuti oleh makmum kalau seandainya makmumnya sudah pergi duluan. Baik. Ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan segera pergi bagi para wanita ketika setelah salamnya imam. Ya. Sekali lagi, ini apabila para wanitanya sholat di masjid yang tidak ada hijabnya. Nah, kita lanjutkan nomor 8. Antajtanibal akla al-basali wath-thawmi an-nayyi wa ma yushbihuhuma qabla adh-dhahabi ila al-masjid. Sebelum pergi ke masjid tidak diperkenankan makan bawang merah dan bawang putih dan mentah serta makanan yang berbau sejenisnya. Ini kata-kata mentah menunjukkan bahwasanya yang mentah lebih berbau dibandingkan yang tidak mentah. Kalau digoreng maka ini mengurangi baunya, ya, digoreng mengurangi baunya, tetapi yang mentah lebih lagi hukumnya untuk menjauhi masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akala thuma wal basala wal qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, atau bawang bangkung,
Bawang bangkung maksudnya adalah daun bawang, ya, bawang prei, mungkin maksudnya itu. Maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami, dan karena para malaikat terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu anak Adam. Di sini ada gambar-gambar bawang merah, ya, dengan segala macam jenisnya, ya, bawang merah dengan segala macam jenisnya, baik bawang merah kecil-kecil ataupun bawang merah bombay ataupun bawang merah yang lainnya. Ini gambarnya, ya. Nah, kemudian juga man akala al-basal wathum. As-thum bawang putih dengan segala macam bentuknya juga, ya. As-thum bawang putih dengan segala macam bentuknya. Ada bawang putih yang bawang putih yang tunggal, ataupun bawang putih yang tidak tunggal. Ya, seperti ini. Kemudian juga ada al-qurras. Al-qurras adalah daun bawang, ya, dan ini banyak dipakai di negeri kita, terutama daun bawang. Daun bawang berbagai macam bentuknya juga, semua jenis daun bawang, baik itu daun bawang yang ada masih batang putihnya ataupun tidak. Ini seperti ini daun bawang. Ini namanya qurras, ya. Kemudian ada lagi seperti ini yang sebelah sini, ini namanya qurras, dan ini apabila dimakan dengan mentah maka dia sangat bau mulut, ya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, ada dalil lain yang dibawakan oleh penulis, saya bawakan di sini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihaha min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Aku telah melihat Nabi Muhammad SAW jika mendapati baunya dari seseorang di dalam masjid, maka beliau memerintahkan untuk orang tersebut dikeluarkan ke daerah Baqi'. Masya Allah, dari Masjid Nabawi ke Baqi' jauh, ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum pergi ke masjid sedangkan dia baru makan bawang putih, bawang merah, daun bawang yang masih mentah baru makan? Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa larangan yang ada pada hadis yang saya bacakan tadi, yang ada disebutkan dalam kitab tadi, itu adalah lil karahah at-tanzihiyah, untuk kemakruhan agar dijauhi, untuk kemakruhan agar dijauhi, untuk menjaga masjid dari hal-hal yang kotor dan buruk, dan juga menjauhkan memberikan keburukan kepada para orang-orang yang sedang sholat di dalam masjid. Demikian juga menjauhkan keburukan untuk para malaikat. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur, dia makruh dan agar dijauhi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia terlarang dan haram hukumnya. Ya, terlarang dan haram hukumnya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dia adalah haram. Ya, dia adalah haram. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata akan hal ini, hadza tasrihun binahyi man akala thuma
aw nahwihi an dukhuli kulli masjidin wa hadha madhhabul ulama kafatan illa ma hakahu al-qadhi an ba'dihim ila anna an-nahya khassun bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah penegasan larangan makan bawang dan semisalnya untuk masuk ke dalam masjid, setiap masjid manapun, ya, setiap masjid manapun tidak diperbolehkan orang yang makan bawang mentah, merah atau putih atau daun bawangnya, maka dia dilarang untuk masuk masjid, di setiap masjid, bukan hanya Masjid An-Nabawi. Wahada, dan ini adalah pendapatnya para ulama seluruhnya, kecuali yang dikisahkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah tentang sebagian ulama sebelum mereka yang berpendapat bahwa annan nahya khasun bi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa larangan khusus dari masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Nah, taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fa idza kana al-basal wath-thawm matbukhan fala haraja fil akli minhu qabla al-khuruj liqauli Umar ibn al-Khattab innakum ayyuhan nas ta'kuluna shajarataini la arahuma illa khabithatain faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Jika bawang merah atau bawang putih tersebut telah dimasak, maka tidak mengapa memakannya sebelum keluar menuju masjid. Ini kalau sudah dimasak, digorengkah atau dimasukkan ke dalam sayurkah atau macam-macam. Hal ini berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sesungguhnya kalian wahai manusia memakan dua pohon sayuran yang menurutku sangat busuk. Karena itu barang siapa ingin memakannya hendaklah ia hilangkan baunya dengan memasaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau seandainya sudah dimasak dan baru dimakan sebelum pergi ke masjid maka tidak mengapa, karena yang dilarang adalah makanan ataupun bawang merah, putih dan daun bawang dalam keadaan dalam keadaan belum dimasak. Ini yang dilarang. Yang sudah dimasak maka tidak mengapa. Nah, kemudian yang kesembilan, antajtanibal busaqa fil masjid, ya, yaitu tidak meludah di masjid. Hendaknya seorang perempuan ketika pergi ke masjid tidak meludah di masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di masjid adalah dosa dan kafaratnya adalah menimbunnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Ya, ini maksudnya adalah menimbunnya. Kalau seandainya di masjid yang tidak ada, yang lantainya itu keramik ataupun lantainya adalah karpet, maka berarti jangan sampai menimbun di bawah karpet, ya. Tapi maksudnya adalah dahulu masjid Nabi Muhammad SAW tidak ada lantai keramik atau lantai tikar ataupun karpet, tetapi lantainya adalah tanah biasa. Maka pada saat itu meludah di masjid adalah dosa dan kafaratnya adalah menimbunnya. Ya, menimbunnya dengan tanah agar tidak terkena orang, ya. Dan ini di para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang hukum meludah di masjid. Apakah dia haram ataukah dia makruh? Wallahu alam, ahibati hafizakumullahu taala, bahwasanya
kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal busaqu fil masjidi khati'ah dalilun ala tahrimil busaq fil masjid. Ketika dia dikatakan kesalahan, maka itu menunjukkan haramnya meludah di masjid. An yabsuqal insanu nakhafatan aw yatanakha fil masjid wa ma ashbaha dzalik fahuwa khati'ah bisababain. Maka seorang yang meludah di masjid, ini adalah sebuah kesalahan dengan dua sebab. Ya, dengan dua sebab. Sebab yang pertama tadi diharamkan dalam agama Islam. Kemudian sebab yang kedua, annahu idza'un lil musallin qad yasjudul musalli alaihi wa huwa la yash'ur bih wa qad yataqazzaz idza ra'ahu wa tatakarraha nafsuhu lidzalik fayata'adza bisabab bihadza. Sebab yang kedua, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa seseorang yang meludah di masjid, dia memberikan gangguan kepada orang-orang yang sholat di masjid. Kadang orang yang sholat dia sujud di atasnya dan dia tidak sadar, dan kadang dia merasa jijik dengan apa yang dia lihat dan merasa buruk dengan apa yang dia lihat, maka akhirnya dia merasa terganggu dengan hal itu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua, pertama, anna fihi ihanatun li buyutillahi azza wa jalla alladhi amara ta'ala an turfa'a wa yudhkar fiha ismuh. Bahwa meludah di masjid ini menghinakan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diangkat dan disebut di dalam masjid-masjid tersebut nama-namanya. Maka tidak diperbolehkan bagi manusia untuk meludah di masjid. Tapi kalau seandainya ada orang yang mau tidak mau dia meludah di masjid, maka dia harus menguburnya. Ini kalau seandainya lantainya adalah tanah. Nah, kalau seandainya lantainya adalah keramik, maka pada saat itu dia harus menghilangkan bekas dari ludah tersebut, atau dia meludah di tisu atau kain yang semisalnya yang tidak menyebabkan masjid kotor. Wallahu a'lam. Nah, dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dikiaskan masjid dengan tempat-tempat umum lainnya. Tempat-tempat umum lainnya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, tidak mengapa seorang muslim untuk meludah ke tanah, terutama dia kalau sangat membutuhkan akan hal itu, dan tidak kita ketahui ada dalil syar'i yang melarangnya. Al-Buhuti rahimahullah di dalam kitab Syarhu Muntaha Al-Iradat wa yubahu an yabsuq wa nahu bi ghairi masjid an yasarihi wa tahta qadamihi, dibolehkan meludah atau yang semisalnya meludah atau mengeluarkan dahak atau yang semisalnya di selain masjid, di bagian kirinya dan di bawah kedua telapak kakinya. Tetapi harus diingat baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, manusia kadang-kadang merasa kotor dan jijik dan terganggu bagi siapa yang meludah di hadapannya atau di jalannya, maka seseorang harus menjauhi akan hal itu. Barang siapa yang memerlukan dia untuk meludah, maka dia meludah di jalan-jalan yang umum ataupun di jauh dari manusia, ya, jauh dari manusia. Ini ada telepon. Pakai telepon atau gimana? Enggak. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan akan adab berludah ini. Di antaranya hadis riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Tariq ibn Abdullah Al-Muharibi
Begitu juga dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah dahak bekas ludah di arah kiblat masjid. Fa aqbala 'alan nas. Lalu beliau menghadap semua manusia. Lalu beliau berkata, "Ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'a amamahu." Kenapa sebagian dari kalian ada orang yang menghadap kepada Rabbnya lalu dia buang ludah di hadapannya? Ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fayutanakha'a fi wajhihi. Apakah salah seorang dari kalian suka berhadapan dengannya lalu orang tersebut meludah di hadapan wajahnya? Fa idza tanakha'a ahadukum falyatanakha' an yasarihi tahta qadamihi. Kalau seandainya salah seorang meludah, maka ludahlah samping kirinya di bawah kakinya. Fa illam yajid falyaqul hakadha fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'd. Kalau seandainya dia tidak dapati tempat, mungkin di samping kirinya ada orang, di bawahnya juga bukan tempat yang untuk diinjak dan diludahi, maka dia bisa meludah pada bajunya, kemudian dia usap-usap seperti ini, ya. Kemudian dijelaskan hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Yang dimaksud dengan tahta qadamihi, di bawah kakinya, yaitu kaki kiri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah fil babil ladzi ba'dahu, di dalam hadis dari Abu Hurairah di dalam bab yang setelahnya. Wa zada aidan min tariqi Hammam an Abi Hurairah fayudfinuha. Dan juga ada tambahan dari jalan Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hendaknya ia menimbunnya. Wa dhahiru qawli aw yaf'alu hakadha annahu mukhayyarun baina ma dzukir. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hendaknya orang kalau tidak mendapati itu dia meludah di kain, kemudian dia usap-usap seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa dia boleh memilih antara dia meludah di bawah kemudian dia injak dengan kakinya, atau dia meludah di bajunya kemudian dia gosok-gosokkan. Ya, wallahu alam. Nah, ini yang berkaitan dengan meludah, ya, yang berkaitan dengan meludah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang ke-10 yaitu la yajuzu nashdud dhallah fil masjid li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaihi fa innal masajida lam tubna lihadza. Tidak boleh mencari barang hilang dan melakukan jual beli di masjid. Ya, tidak boleh mencari barang hilang dan melakukan jual beli di masjid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari barang hilang di sini bisa bermakna macam-macam. Ya, barang hilang tersebut entah itu barang ataupun barang hilang tersebut bisa juga benda, manusia, hewan atau yang semisalnya. Ya, ini barang hilang yang dimaksud adalah bisa manusia, bisa benda, bisa hewan. Ya, tidak diperbolehkan seseorang mencari barang hilang. Nah, kita baca. Kemudian juga di sini disebutkan jual beli. Nanti kita akan bahas jual beli. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendengar seseorang yang mencari-cari barang hilang di masjid, hendaklah ia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.
karena masjid itu dibangun bukan untuk tujuan seperti itu. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Munawi rahimahullah, bahwa ketika beliau menjelaskan syarh di dalam kitab Syarh Al-Jami' As-Saghir, bahwa wahia asalatul hayawan wa huna ayyu syai'in dha'a, yang dimaksud dhalah adalah hewan-hewan yang hilang, dan di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang hilang, segala sesuatu yang hilang. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kalau seandainya anak kecil hilang di masjid. Ada yang berpendapat bahwasanya jawazu insyadihi fil masjid hifadhan alaihi min ad-dhiya', diperbolehkan untuk cari barang hilang, mengumumkan barang hilang, atau bayi hilang, maksud saya bayi hilang di masjid karena khawatir akan terlepas dari orang tuanya. Maka sebagian ulama memperbolehkan kalau seandainya yang hilang tersebut adalah bayi. Taib. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa la yajuz, tidak boleh insyadu tifli dha'i' dakhil al-masjid li umumil hadis. Tidak diperbolehkan mengumumkan bayi hilang di masjid, di dalam masjid, karena keumuman hadis. Ya, karena keumuman hadis. Panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi berpendapat la yajuzu insyadu dhalah fi dakhil masjid sawa'un kana ad-dhalu mata'an aw hayawanan aw insanan li umumin nahi an insyadi dhalah fil masjid. Tidak diperbolehkan untuk mengumumkan barang hilang di masjid, dari dalam masjid, baik itu yang hilang adalah barang atau hewan atau manusia, berdasarkan keumuman larangan, yaitu mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Dan ini kebanyakan sebagian kaum muslimin masih belum mengetahuinya akan hal ini. Ya, masih belum mengetahui akan hal ini. Dalil-dalil yang menunjukkan akan bahwa diharamkannya seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu an, beliau bercerita anna rajulan nasyada fil masjid, bahwa ada seorang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Faqala man da'a ilal jamalil ahmar. Orang tersebut berkata, siapa yang mendapati onta merahku? Siapa yang mendapati onta merahku? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la wajadta, engkau tidak akan dapat. Innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu, sesungguhnya dibangun masjid-masjid itu untuk diperuntukkan tujuannya sesuai dengan apa yang diniatkan untuk dibangunnya, yaitu berzikir, sholat, berdoa, baca Quran, tafakur, munajat, bukan untuk mengumumkan pengumuman. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wajadta, sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kamu tidak akan dapat. Wa amara an yuqala mithla hadza, dan beliau memerintahkan untuk mengucapkan seperti ini kalau ada orang yang mengumumkan di masjid, ya, fahuwa uqubatun lahu ala mukhalafatihi wa asyanihi wa yanbaghi li sami'ihi an yaqul la wajadta fa innal masajida lam tubna li hadza, aw yaqul la wajadta innama bunyatil masajid lima bunyat lahu, yang artinya
sabda Nabi Muhammad SAW, la wajadta, adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan yang seperti ini. Maka ini adalah siksa, hukuman atas penyelisihannya dan kemaksiatannya. Dan bagi siapa yang mendengarnya, hendaknya dia mengatakan la wajadta. Bagi siapa yang mendengar pengumuman orang mencari-cari barang hilang, maka ucapkanlah la wajadta. Kamu tidak akan pernah dapat, sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini, ya. Atau kamu mengatakan la wajadta, kamu tidak akan mendapati, sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun kecuali untuk niatan kegiatan di dalam masjid. Taib. Tetapi perlu diperhatikan, barang siapa yang ingin mengumumkan barang hilang, maka hendaklah dia keluar masjid. Nah, ini boleh di luar masjid ngumumin. Atau dia misalkan menulis di tulisan, nah, kemudian dia tempel di dinding luar masjid, maka ini boleh di dinding luar masjid. Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, al masajid lam tubna linasdid dawal awil bai' awil syara' wa innama bunyat li'ibadatillah wa ta'atihi bis salati wa dzikri wa halaqatil ilm wa nahwi dzalik. Yang artinya masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang-barang hilang, untuk jual beli. Sesungguhnya dibangun untuk ibadah kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepadanya dengan salat, berzikir, dan majlis-majlis ilmu selainnya. Kemudian beliau mengatakan juga, wa kitabatu waraqatin ta'allaqu wa tu'allaqu fil masjid fahadha idza kana fil jidaril khariji fala ba'sa aw 'ala al babil khariji fala ba'sa. Menuliskan tulisan dan ditempel di masjid, maka jika ini dilakukan di luar masjid tidak mengapa, atau di pintu luar masjid tidak mengapa. Amma man dakhil fala yanbaghi li'anna hadha yushbihul kalam wa li'annahu qad yushghilu an-nas bimuraja'atil waraqah wa qira'atuha. Adapun dari dalam, maka ini tidak sepatutnya dilakukan karena ini hampir sama dengan ucapan. Dan akhirnya karena manusia juga akhirnya terlalu tersibukkan dengan menghampiri tulisan tersebut dan membacanya. Yang jelas, ahibati hafizakumullah ta'ala, jika pengumumannya itu di luar masjid, di dinding luar masjid, ataupun di pintu luar masjid, atau di mading, majalah dinding masjid, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang kita membahas tentang jual beli. Apa hukum jual beli? Ya. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jual beli dalam masjid, ya, maka jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Berarti kalau hukumnya makruh, maka berarti dia tidak berpengaruh jual belinya. Tidak berpengaruh jual belinya. Artinya jual belinya sah. Bahkan Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ala anna man aqada min al-bay' fil masjid la yajuzu naqduhu, bahwa apa saja yang terjadi transaksi jual beli dalam masjid maka tidak diperbolehkan untuk menggagalkannya, membatalkannya. Dan ini adalah ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ada hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai' fil masjid wa an yanshada asy-syi'ru wa an yanshada fihi ad-dallatu.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli di masjid, mendendangkan syair dan mencari-cari barang hilang di dalamnya. Ya, mencari-cari barang hilang di dalamnya. Di dalam hadis yang lain yang menunjukkan larangan jual beli di masjid, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika kalian melihat siapa yang menjual atau membeli barang di masjid, maka ucapkanlah ucapkanlah semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan di dalam jual belimu, Dari sinilah akhirnya para ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini untuk keharaman atau untuk kemakruhan? Dan apabila telah sempurna jual belinya di dalam masjid, apakah jual belinya sah atau tidak? Para ikhwah, pendapat jumhur ulama saya katakan tadi bahwa akad transaksi jual belinya sah, ya, tetapi sangat dimakruhkan. Akad jual belinya sah tetapi sangat dimakruhkan. Sedangkan mazhab Hambali dan mengatakan bahwa akad jual belinya di dalam masjid muharram dan batil. Dia haram dan dia menghasilkan kepada kebatilan jual beli tersebut. Kenapa? Karena terdapat larangan jual beli dalam masjid, dan an-nahyu yaqtadhil fasad. Larangan mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa hakat Tirmidzi fi jami'ihi qaulain li ahli al-ilm min at-tabi'in fi karahatil bay' fil masjid wal karahatu qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa 'inda ashabina karahatu tahrim wa 'inda katsir min al-fuqaha karahatu tanzih. Yang artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Imam At-Tirmidzi menyebutkan riwayat di dalam kitab sunannya dua perkataan para ulama dari kalangan tabi'i tentang diharamkannya atau dimakruhkannya jual beli dalam masjid. Dan makruh ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ishaq itu siapa? Ishaq bin Rahuya. Ya. Dan beliau sedangkan menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang bermadzhab Hambali, bahwa menurut kita yang bermadzhab Hambali bahwa jual belinya itu adalah kemakruhan yang menyebabkan keharaman, kemakruhan yang menyebabkan kepada keharaman. Ini menunjukkan bahwa terjadi khilaf di antara ulama tentang apabila terjadi juga akad jual beli dalam masjid, maka ada yang mengatakan dia makruh, ada yang mengatakan dia haram. Kalau makruh berarti jual belinya halal, kalau haram maka jual belinya adalah sah, ya, jual belinya. Kalau haram maka jual belinya adalah batil. Jual belinya adalah batil. Taib. Kira-kira kita lanjut lagi. Wa ammal bi'u ala babil masjid kharijihi fajaizun la karahata fihi. Adapun berjualan di pintu masjid di bagian luar maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak dimakruhkan. Yadullu ala hadza haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab ra'a hullatan sayra tuba'u ala babil masjid faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa baju hullah sayra dijual di pintu masjid. Lihat, dijual di pintu masjid. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau membeli baju ini lalu engkau kenakan pada hari Jumat? Ini hadis menunjukkan bahwasanya jual belinya di pintu masjid maka tidak mengapa.
Jadi wallahu alam pendapat yang lebih kuat menurut sebagian ulama bahwa pendapat jumhur lebih kuat, yaitu jual beli di masjid, jual belinya sah, tetapi dia berdosa karena sudah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya saya berpendapat bahwa haram, ya, sebelumnya berpendapat bahwa jual beli masjid haram dan jual belinya tidak sah. Tetapi berdasarkan ada riwayat ini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjual beli di pintu masjid, di pintu masjid. Karena di situ ada orang yang jualan di pintu masjid dan ini diperbolehkan. Wallahu alam. Jadi jual belinya sah dan hukumnya makruh, dia berdosa karena sudah melanggar yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini dulu kajian kita tentang sholat berjamaah atau beberapa hukum sholat berjamaah bagi para perempuan. Masih sisa 2 poin di dalam hukum sholat berjamaah bagi perempuan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Saya akan bacakan Facebook, pertanyaan dari Facebook, ya. Pertanyaan dari Facebook. Karena di situ ada dari Tin Seng Kadir Mokar. Bagaimana hukum sholat Id bagi wanita yang sudah tidak dapat tempat sholat sehingga menyesuaikan dengan jamaah laki-laki di belakang tanpa hijab? Maka jawabannya, asalkan di belakang laki-laki tanpa hijab tidak mengapa, tetapi yang paling belakang bagi perempuan lebih utama safnya. Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling terakhir dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Tetapi jika keadaan tidak membuat dia bisa mengambil yang paling belakang, kemudian dia paling belakang, paling depan di belakang laki-laki, maka dia harus terus mengambil jarak, jangan sampai dekat-dekatan dengan saf laki-laki tersebut. Dari Batu yang bertauhid, bagaimana orang perempuan yang sering ke masjid tapi kan perempuannya itu paling bagusnya di rumah tapi dia tetap ke masjid? Asal hukumnya boleh perempuan pergi ke masjid, gitu ya bahasanya, boleh perempuan pergi ke masjid, ya, mubah hukumnya bagi perempuan pergi ke masjid, meskipun yang lebih utama, lebih afdal perempuan salat di rumah, karena Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah pergi ke masjid Allah. Wa idza kharajna falyakhrujna tafilat. Kalau seandainya mereka keluar, maka keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Mboke zikri, untuk wanita yang tidak sholat di masjid apa boleh makan bawang mentah? Maka jawabannya boleh, ya, boleh dia makan bawang mentah untuk yang tidak pergi ke masjid. Tetapi tentunya ketika seorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, meskipun dia di dalam rumah, maka hendaklah dia mengambil perhiasan yang terbaik, bau wangi badannya, bau wangi mulutnya, dia jaga karena dia ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Imron Tawi, di kampung saya saat sholat tarawih dan sholat Id, masjid biasanya penuh. Terkadang jamaah pria posisi sholatnya di belakang jamaah wanita. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat pria di belakang jamaah wanita? Apakah ada pedalanya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan sholat pria di belakang para wanita. Khusus untuk Masjidil Haram saja hal itu diperbolehkan. Ya, maka
maka seseorang laki-laki yang dia tidak mendapati tempat, dia harus berusaha untuk mencari saf yang di depan perempuan, ya. Diperbolehkan laki-laki sholat di belakang perempuan kalau keadaan terpaksa ketika di Masjidil Haram saja. Allahu a'lam. Dari Jandikana Jawa, bolehkah menikah dalam masjid? Boleh, ya, boleh menikah dalam masjid, tidak ada larangan, tetapi tidak ada juga syariatnya harus dan atau istimewa menikah di dalam masjid, ya. Tidak ada syariatnya dianjurkan seorang menikah di dalam masjid. Memang ada dalil atau ada pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa menikah di dalam masjid dianjurkan, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya menikah di dalam masjid dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis yang kita akan baca nanti. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, istahabba jumhurul fuqaha ind aqdun nikahi fil masjid lil barakah wa li ajri syuhratihi. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribuhu alaihi bid-dufuf. Jumhur ahli fikih berpendapat dianjurkan mengadakan akad nikah di dalam masjid karena berkahnya dan karena kemasyhurannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah nikah ini, artinya beritahukan kepada orang banyak, dan jadikanlah dia di dalam masjid, artinya akadnya di dalam masjid, dan pukullah dia dengan rebana-rebana. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akan tetapi hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Tirmidzi sendiri, dan dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan selain mereka. Maka saya katakan tadi, boleh melakukan akad nikah dalam masjid, tetapi untuk dianjurkan maka perlu hadis sahih akan hal itu, ya. Untuk dianjurkan perlu hadis sahih akan hal itu. Panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi mengatakan, laisa minas sunnati aqdun nikah bil masjid wal mudawamatu ala aqdin nikah dakhil masjid wa i'tiqaduhu minas sunnah bid'atun minal bid'ah. Bukan termasuk sunnah mengadakan nikah di dalam masjid dan terus menerus melakukan akad nikah di dalam masjid dan meyakini bahwa itu adalah sunnah, maka ini termasuk dari bid'ah, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Lima thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Wa in kana yahduru haflatu 'aqdin nikah nisa'un mutabarrijat wa atfal yu'dhina fil masjid muni'a aqdu dzalika nikah fil masjid lima fi dzalika minal mafsadah. Kalau seandainya dihadiri dalam akad nikah tersebut para wanita yang memakai baju-baju yang berdandan dan juga anak-anak yang membuat kotor masjid, maka dilarang akad nikah di dalam masjid karena di dalamnya terdapat kerusakan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, istihbabu aqdin nikah fil masjid la a'lamu lahu aslan wala dalilan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkannya mengadakan akad nikah di dalam masjid, aku tidak mengetahui bahwa itu ada asal hukumnya dan tidak ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza sadafa anna az-zawja wal waliya mawjudan fil masjid wa aqada fala ba's. Akan tetapi kalau seandainya bertepatan bahwa
seorang suami mempelai laki-laki dan wali perempuan di dalam masjid kemudian melakukan akad nikah, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Jadi begitu ya Pak Jandi Kanajuo. Kemudian dari Ari Budiani, bagaimana jika masjid digunakan untuk pengumuman kematian atau kegiatan desa seperti kerja bakti dan lain-lain? Apakah diperbolehkan? Maka jawabannya sama. Masjid dibangun bukan untuk ini, tetapi dibangun tujuannya untuk yang ditujukan, yaitu untuk mendirikan sholat, berdoa, berzikir, baca Quran, bermunajat, majelis ilmu, dan semisalnya. Dari Kapsah Syahran, bagaimana posisi jamaah satu orang perempuan dan satu orang laki-laki? Posisi jamaahnya adalah apabila imamnya laki-laki dan makmumnya cuma satu orang perempuan, maka berarti imamnya di depan laki-laki, perempuannya di belakang. Ya. Taib. Kalau seandainya ada imam kemudian makmumnya dua, satu laki-laki satu perempuan, maka imam di depan, laki-laki tersebut di samping kanan imam, kemudian perempuan tersebut di belakang imam dan makmum. Begitu ya, belakang imam dan makmum. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya salat talak bala dan berdoa dengan membalikkan telapak tangan? Wallahu a'lam, saya belum dapati dalil khusus akan salat tolak bala. Ya, mungkin ada yang ingin memberitahukannya, maka dipersilahkan. Silahkan komen di akun saya. Ada dalil khusus dalil khusus salat tolak bala. Ya. Kemudian juga berdoa dengan membalik telapak tangan. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat ketika minta hujan, ya, maka dia ataupun ketika kunut nazilah, ya, berdoa dengan membalikkan telapak tangan. Allahu a'lam, akan tetapi pendalilannya kurang kuat, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Dan saya menasihatkan kepada kaum muslimin agar di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini melakukan sebab-sebab syar'i, di antaranya berzikir dan berdoa yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi sebab-sebab syar'i atau menjauhi melakukan hal-hal yang dianggap ibadah padahal belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan ajakan pada hari tertentu untuk beribadah dengan ibadah tertentu yang belum ada dalilnya, dengan tata cara tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu yang belum ada dalilnya. Dan saya nasihatkan juga kepada kaum muslimin bahwa ada sebagian para pendakwah menyebutkan bahwa ini zikir penangkal virus corona. Saya kurang tepat, merasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena lebih baik lagi kalau dia ucapkan zikir dan doa menangkal penyakit mewabah. Nah, itu lebih umum. Karena virus corona kan ada penyakit tertentu, COVID-19 penyakit tertentu. Nanti kalau seandainya ada penyakit mewabah lagi, maka apakah kemudian zikir tersebut hanya untuk virus corona, tidak untuk zikir penyakit mewabah lagi? Ini tidak benar. Maka lebih baik diucapkan doa dan zikir menangkal penyakit mewabah, tidak dikhususkan untuk virus corona, karena virus corona baru saja datang di 14 abad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lebih baik disebutkan doa dan zikir menangkal penyakit mewabah. Seperti itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Karena pengkhususan sesuatu harus memerlukan dalil. Dan sekali lagi saya nasihatkan agar tidak mengamalkan amalan untuk menangkal COVID-19 ini dengan amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Doa-doa yang ada contohnya cukup bagi kita. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa
Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina wa hafidh baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW untuk menghadapi penyakit-penyakit mawabah ini. Nah, sekali lagi jangan sampai dikaitkan khusus penangkal penyakit mawabah virus corona misalkan. Ini tidak benar karena virus corona barusan saja datang, ada ya, yang sebelumnya tidak ada. Tapi lebih baik doa dan zikir untuk menangkal penyakit mewabah, apapun itu, virus corona kah, taun kah, atau apa saja. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.